Selamat pagi Pak Lukas. Selamat pagi Bapak. Apa kabar? Baik Bapak, Baik ya. baik. Oke, Pak Lukas. Hari ini ada satu kegiatan ya Pak Lukas ya. Iya Bapak. Sudah jadwalkan beberapa waktu lalu Iya, untuk pra observasi ya Pak Lukas ya. iya Bapak. Jadi sebenarnya pra observasi ini bertujuan untuk melihat proses pembelajaran secara langsung. Jadi tidak bermaksud untuk uh, mengukur atau menilai Iya, Pak apakah nilainya tinggi atau rendah. Tidak. Sebenarnya ini hanya untuk uh, proses peningkatan kompetensi kita iya. dalam proses belajar mengajar di kelas saja yang kita lakukan. Ya, jadi kira-kira sudah siap ya Bapak ya? Siap, Sudah siap. siap ya? Jadi siap, materi apa yang nanti Bapak ajarkan itu dalam observasi sudah siap. Iya, Kira-kira sudah. materinya apa? Iya. Jadi rencana materi itu di RPP itu siapkan itu tentang gaya Bapak. Tentang gaya ya? Iya. Oh, baik, tentang Itu gaya. tujuan pembelajaran, kompetensi dasarnya juga semua sudah dalam RPP Bapak. Ya, kalau Iya. kita bicara tentang materi, pasti kita berbicara juga tentang metode, Bapak ya, metode Iya, Bapak. pembelajaran apa yang akan digunakan. Itu juga mungkin Bapak persiapkan kira-kira seperti apa. Iya. Kalau untuk metode Bapak, nanti metode yang ada itu pakai metode diskusi, terus di dalamnya ada tanya jawab, lalu yang terakhir nanti ada penugasan juga untuk peserta didik bisa aktif Bapak. Oke. Baik, selain metode ada media ya. Iya, Media Bapak. juga untuk kita pakai untuk dalam proses pembelajaran. Pak, Iya. jelaskan sedikit supaya nanti ketika kita di dalam kelas kita tidak. Baik, Bapak. Silakan. Kalau untuk media Bapak itu nanti ada buku teks, ada LKPD untuk peserta didik, dan juga ada media presentasi sederhana Bapak. Oh Itu ya yang baik. pakai. Tapi ingat harus kolaborasi dengan apa sumber-sumber dari internet Iya, atau iya. apa begitu. Siap, Oke, siap, baik ya. siap. Nah, sekarang langkah-langkah yang akan Pak pakai dalam pra observasi. Ya baik, kalau untuk langkah-langkah Bapak itu sesuai dengan langkah-langkah yang ada di RPP itu ada pendahuluan dulu. Setelah itu masuk dalam kegiatan inti yaitu diskusi, baru kegiatan penutupnya itu ada refleksi dengan kesimpulan Bapak. Oh ya, oke baik. Nah, Bapak juga perlu sampaikan strategi Siap. sehingga kita tahu strateginya apa. Iya, baik Bapak. Kalau strategi Bapak itu nanti awalnya kita atur tempat duduk dulu sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Terus kedua kita buat satu aturan tata tertib supaya dalam proses belajar itu jangan ada gangguan. Terus tetap memotivasi anak-anak supaya mereka lebih fokus. Luar biasa. Nah, sekarang Bapak kalau Bapak menilai hasil belajar peserta didik itu seperti apa Pak? Ya, selama pembelajaran itu memang penilaian berlangsung Bapak. Yang pertama itu jelas sikap dulu. Jelas sikap, baru masuk pada dan selama proses diskusi itu ada penilaian berjalan Bapak. Terus nanti terakhir kasih mereka tugas individu dan kelompok. Gitu, Nah, sekarang begini, kira-kira dalam proses pembelajaran nanti Bapak kira-kira ada muncul semacam kendala atau apa begitu? Ya, kalau untuk kendala pasti Bapak karena satunya waktu keterbatasan, yang kedua ya anak-anak mungkin ada yang butuh bimbingan khusus, itu kendalanya Bapak. Begitu. Nah, bagaimana Bapak cara mengatasi Bapak Lukas? Ya, untuk itu ya mungkin kita terkait dengan efektivitas metode pembelajaran Bapak, terus pengelolaan kelas juga, dan juga perlu perhatikan keterlibatan peserta didik Bapak. Mantap, harus semangat Bapak Lukas, tidak boleh ini. Siap. Nah, jadi kemudian yang berikut Bapak yang terakhir itu Bapak mungkin apa yang ingin mungkin Bapak hal apa yang ingin Bapak untuk mendapatkan masukan dari supervisor dari pimpinan? Untuk ke depan Bapak kalau bisa Bapak tetap dampingi supaya ada hal-hal yang kurang mana Bapak bisa memberikan. Siap. Pasti saya dampingi ya Bapak ya. Siap. Jadi sudah hanya sih kita seputar itu yang saya tanyakan Bapak. Hal teknis Bapak sudah lama mengajar. Begitu ya? Iya. Oke, baik. Oke, makasih Bapak. Oke, Tuhan berkati ya. Ya, terima kasih. Halo Pak Lukas, apa kabar? Kabar Bapak, santai Bapak. Pak Lukas ini luar biasa, Pak Lukas. Pak Lukas. Iya Bapak. Kegiatan yang sudah Pak Lukas lakukan luar biasa. Iya, terima kasih. Saya merasa bahwa tidak sia-sia ya, kita saling berbagi di lingkungan sekolah kita ini ya Bapak ya. Jadi secara umum proses pembelajaran yang saya amati itu Bapak lakukan berjalan dengan baik. Iya. Kemudian Bapak juga mampu mengelola kelas dengan baik.
kasih kelas Bapak. tertib, suasana belajar cukup kondusif ya. Iya. Meskipun masih ada beberapa anak-anak yang perlu ditingkatkan ya. Siap Jadi Bapak, siap. itu kerjasama bukan Bapak Lukas sendiri. Itu Iya. saya sebagai pimpinan juga itu saya punya tugas untuk ini. Kemudian Siap Bapak. Bapak juga menguasai materi dengan baik, menyampaikan tujuan pembelajaran secara jelas. Kemudian di kegiatan inti, Iya. Bapak mampu membangun interaksi positif dengan peserta didik. Siap Bapak. Lalu penggunaan media pembelajaran masih terbatas. Di metode pembelajaran belum sepenuhnya melibatkan seluruh peserta didik secara aktif. Tapi Iya, betul, saya lihat Siap. itu sebenarnya bukan kendala, tidak. Iya, Tetapi langkah-langkah yang tadi Pak ambil itu saya lihat bagus sekali Iya, untuk siap. meningkatkan semangat anak-anak Iya. untuk belajar ya Bapak Lukas. Siap, Jadi Bapak. saya sudah bilang dari awal tadi bahwa keaktifan anak-anak itu ketika di kelas itu kita harus cari strategi yang bagus. Jadi Iya. ketika Bapak juga harus komunikasikan dengan teman-teman kita, kolaborasi itu penting. Ya, Iya, jadi Pak. jangan malu-malu dan tidak ada pemisah antara pimpinan dengan guru-guru yang ada di sekolah. Kita Iya. satu. Ya, kita adalah rekan kerja yang bagaimana kita kerja dengan baik supaya sekolah ini bisa menjadi baik. Ya. Iya, Pak. Kemudian sebagian peserta didik sudah aktif bertanya, Bapak. Itu Iya. cara anak kalau bertanya itu susah, tapi kalau sampai tahap pembelajaran seperti itu bagus sekali ya. Iya. Namun masih ada beberapa yang pasti kurang ya, pasti kurang. Misalnya keterlibatan dalam diskusi, itu anak-anak kita namanya mereka ini tingkat SMP, jadi perlu untuk kita sama-sama cari solusinya ya, Bapak ya. Siap, Ya. Bapak, siap. Strategi pembelajaran sudah sesuai dengan tujuan ya. Namun ingat Bapak ya, perlu variasi metode, variasi agar pembelajaran itu lebih menarik dan efektif ya. Oke, baik Bapak. Nah, kemudian pengelolaan waktu sudah cukup bagus, tetapi kegiatan penutup belum dimanfaatkan secara maksimal untuk refleksi dan penguatan materi. Iya, Tapi begini, berjalannya pembelajaran di kelas itu saya lihat Bapak sudah mungkin Bapak sudah jelaskan beberapa kali sehingga tidak terjadi macam di kegiatan penuh, tapi pada intinya secara keseluruhan itu bagus ya. Nah, hal yang berikut adalah guru-guru di sekolah kita ini juga butuh pendampingan. Kita harus mendampingi mereka menyangkut dengan IT ya, karena perkembangan teknologi ini kita sekolah harus tidak boleh terlambat. Kita harus maju satu langkah. Jadi lebih bagus kita bertanya kepada teman-teman yang lain daripada kita pura-pura mengerti. Karena begitu kelemahan kita, harus kita bertanya. Karena dalam lingkungan belajar itu kalau kita tidak bertanya ya seperti itu. Lalu kira-kira Bapak Lukas, kalau kelemahan-kelemahan yang ada tuh rencana perbaikan yang Bapak Lukas hanya dalam pikiran Bapak Lukas seperti apa? Ya, mungkin kalau menurut saya entah teman-teman bagaimana ya Pak, tapi menurut saya kalau bisa ke depan kita bisa buat semacam pelatihan kah atau workshop kah antar guru mata pelajaran, atau bisa juga kalau dapat bisa kita buat turunkan pemateri atau narasumber supaya bisa dampingi kita bisa. Itu hanya usul saya. Jadi begini Bapak Lukas, di sekolah kita ini di masa kepemimpinan saya, seluruh pengelolaan dana BOS itu kita lakukan secara transparan. Jadi Bapak Lukas sebagai guru IPA, sampaikan kepada kami sekalian. Jadi saat kita rapat untuk membahas anggaran BOS itu, Bapak Lukas sampaikan, di pelajaran IPA kami butuh dana sekian untuk kegiatan-kegiatan ini. Begitu juga di matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, olahraga, seni budaya dan seterusnya. Itu butuh teman-teman sampaikan supaya apa? Kendala-kendala seperti ini kita penuhi. Jadi jangan teman-teman diam lalu kita semua tidak berkembang. Sekolah ini kalau kita terbuka menyangkut dengan pengelolaan keuangan, maka semua kebutuhan yang ada itu pasti kalau anggarannya cukup kita biayai. Tapi dengan catatan apa yang Bapak Ibu guru sudah minta di sekolah ini
harus dijalankan sehingga ketika kita melakukan evaluasi anggaran yang sudah kita kucurkan itu dia bisa bermanfaat. Ya, manfaatnya untuk siapa? Manfaatnya untuk peserta didik ya. Jadi orang tua menitipkan anak-anak di tempat ini bukan hanya sekedar menitipkan anak, tidak, tetapi mereka juga punya harapan besar untuk kita. Kita buat apa yang terbaik untuk mereka sehingga keberhasilan ditandai dengan meningkatnya partisipasi aktif dari peserta didik itu kita kan bangga. Dan keberhasilan itu kita bangga. Begitu. Jadi Bapak Lukas sama-sama dengan teman-teman guru, jangan malu untuk kita saling memberikan masukan. Kolaborasi itu penting. Nah, Bapak Lukas kira-kira ada lagi yang Bapak Lukas mau sampaikan? Ya, mungkin sementara itu dulu Bapak. Nanti kalau ada teman-teman yang mau tambahkan ya pasti nanti saya sampaikan informasi di teman-teman Bapak. Nah, jadi intinya begini teman, nih Bapak Lukas nanti kita kerjasama yang bagus ya. Kemudian Bapak Lukas nanti kan sudah selesai. Bapak Lukas tolong sampaikan di teman-teman bahwa kegiatan supervisi ini bukan kegiatan untuk menakut-nakuti. Jadi teman-teman yang lain tidak boleh takut. Dulu saya juga begitu. Ketika mau dapat apa semacam supervisi dari pimpinan, kita hati ini takut sekali. Nah, sehingga itu yang perlu Bapak Lukas saya sampaikan ke teman-teman. Saling memberikan motivasi. Jadi hanya itu saja Bapak Lukas. Terima kasih banyak ya. Tetap semangat. Tuhan berkati.